dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari pada pagi yang indah ini kita datang memberikan pengagungan, penghormatan bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan dengan kesadaran bahwa Engkau Allah yang kudus dan kami adalah orang-orang berdosa. Ya Bapa, ampuni kami jika dalam satu minggu ini ada dosa-dosa pelanggaran yang kami lakukan, baik itu yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Bapa, ampuni kami jika mungkin hati kami atau mulut kami menyakiti hati sesama kami, atau kami menyakiti hati Tuhan, atau bahkan lewat perbuatan kami membuat orang menjadi sedih dan kecewa. Ampuni kami jika kami belum memberitakan Injil. Ampuni kami jika kasih kami masih bersyarat. Ampuni kami jika mungkin kami dalam usaha pekerjaan kami ada hal-hal yang kami lakukan yang menyimpang dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, layakkanlah kami dalam ibadah ini dan tilik hati kami supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam pembaruan Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Besar dan ajaib karya Tuhan di dalam hidup kita. Dia Allah yang Maha Kuasa, Raja segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadanya, sebab Dia adalah Allah yang kudus. Mari bersama kita pujikan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah
jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Dia Raja segala bangsa, Dia Allah yang maha kuasa, mulia namanya. Maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bersama kita katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan dengan segenap hati, Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. sebab Kau Allah, Kau Allah yang kudus, hanya Engkau yang layak disembah. layak disembah. Layaklah segala bangsa datang kepada-Mu Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. dengan penuh sukacita, mari kita saat ini bersorak-sorai. Kita memuji Tuhan, Yesus Sang Penebus, Tuhan dan Raja kita. Keagungannya mengatasi langit bumi. Bersama kita naikkan pujian ini. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan
bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Yesus, Yesus Tuhan dan Raja-Ku. Yesus Tuhan dan Raja-Ku. mari saat ini kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Biarlah hati kita siap dibentuk oleh firman-Nya, agar semakin hari kita boleh semakin serupa Kristus. Bersama kita pujikan, ku mau serupa Tuhan. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang rahmat, Serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut penuh kasih, tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama kita pujikan bait yang ketiga, ku mau serupa Tuhan yang sabar. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah, tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Ku mau serupa Mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa Engkau di hatiku. Mau serupa Tuhan yang kudus, serupa Engkau di hatiku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang Tuhan sudah ciptakan, di mana kami bisa datang kembali untuk beribadah menyembah Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini.
Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu ya Tuhan, firman Tuhan bukan saja kami dengar, tapi dapat menjadi pedoman dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan berkatilah setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan waktu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini saya melihat ada wajah-wajah baru ya, yang ada di tengah-tengah kita, yaitu orang tua dari EMC ya. Saya undang untuk berdiri ya, kita sambut mereka. Yang orang tua EMC silakan berdiri ya. Ada? Oke. Ya. Oke, ya silakan duduk kembali ya. Selamat datang di gereja Elion Rungkut ya. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti bisa disapa ya atau berkenalan begitu. Jika Anda belum ada tempat ibadah yang tetap, kami dengan tangan terbuka menyambut kehadiran saudara ya. Nah, pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari beberapa bagian firman Tuhan, dan pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita meneladani satu kehidupan spiritual daripada Tuhan Yesus ya. Kita tahu bahwa Yesus adalah standar tertinggi atau guru agung kita begitu ya. Itu berarti kalau dia sebagai guru agung, maka kita harus meneladani apa yang dia lakukan ya. Nah, seringkali saudara kita lupa bahwa kita harus menjadikan dia sebagai teladan ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan ya. Ada beberapa bagian yang saya akan ajak saudara buka. Yang pertama dari Markus 1 ayat 35. Mari kita baca bersama-sama. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Kemudian nanti Matius 14 ayat 23 ya. Markus pertama ayat 35. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama ya. Sudah dapat? Oke, 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yang kedua adalah Matius tadi ya, Matius 14 ayat yang ke-23. 1, 2, 3. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Kemudian bagian yang terakhir ada Lukas 6 ayat 12 ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah ya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu apakah pernah pergi ke bukit doa? Siapa di sini pernah ke bukit doa? Tidak ada satu pun. Saya tanya sekali lagi dengan bahasa Indonesia lebih sederhana ya. Apakah Bapak Ibu pernah pergi ke bukit doa? Angkat tangan. Pernah ya? Oke. Dengan bahasa Indonesia lebih sederhana lagi. Soalnya banyak yang tidak mengerti atau tidak mengaku gitu ya. Apa fungsi daripada bukit doa? Salah satunya adalah di mana kita itu bisa belajar untuk mengikuti misalkan Via Dolorosa. Ada jalan salib, ada jatuh bangun, ada pos pertama, kedua sampai ada beberapa pos ya untuk mengenang kematian Tuhan. Tapi ada juga yang tempat-tempat di mana kita itu di situ tenang lalu kita berdoa. Ya, tempat-tempat yang mungkin dikhususkan. Saya pernah pergi ke sebuah bukit doa yang di dalamnya itu ada seperti gua ya. Dan satu orang masuk di tempat itu, dan itu memang kapasitas untuk satu orang, ya. Nah, di situ kami mengadakan retreat yang namanya retreat doa para hamba Tuhan, ya. Jadi hamba Tuhan datang, kemudian
dikasih briefing, kemudian dilepas, semua sudah ambil posisi masing-masing atau tempat masing-masing ya. Nah waktu itu saya masih ingat, saya mengambil satu tempat dan saya masuk di situ, dan jujur saya tidak kuat di dalamnya, saudara ya, karena terlalu claustrophobic ya, jadi terlalu tidak besar, sedangkan saya kan jumbo gitu ya, jadi ketawanya banter banget ya. Seneng ya. Waktu saya di dalam saya merasa tidak enak gitu ya. Saya tidak bisa khusyuk berdoa. Lalu saya di halamannya gitu. Nah Bapak Ibu, kami disuruh merenung. Nah lalu saya merenung. Saya liatin tuh pohon-pohon. Karena ini di tempat yang tinggi, tempat yang sunyi, di tempat yang asri, yang bagus. Nah lalu angin bertiup dengan sepoi-sepoi. Lalu apa yang terjadi saudara? Ngantuk. Ya. Lalu saya berpikir, kira-kira Tuhan Yesus kalau berdoa di Getsemani itu seperti apa? Kalau saudara pernah pergi ke Israel, Getsemani itu adalah taman yang mungkin ya bagus sekali, indah gitu ya. Dan kita tahu bahwa temperatur di Yerusalem itu enak sekali ya, apalagi bulan-bulan ini ya dingin begitu ya. Tapi minimal ada angin sepoi-sepoi yang mungkin mengiringi ketika Tuhan Yesus itu berdoa begitu ya. Tapi poin saya adalah saudara, banyak kali kita tahu bahwa dalam Injil dicatat, yaitu ada kalau dalam bahasa Indonesia saya juga baru tahu ya, namanya lelaku ya. Pernah dengar kata itu? Lelaku itu artinya sebuah tindakan spiritual, satu cara yang dipakai. Biasanya ini di dunia yang bukan Kristen gitu ya. Jadi ada satu praktek spiritual, praktek rohani yang dilakukan untuk meningkatkan mutu atau standar daripada kerohanian seseorang ya. Dan Tuhan Yesus mempraktekkan itu dan Alkitab banyak mencatat ya. Nah, oleh karena itu saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat ada praktek spiritualitas yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi praktek spiritualitas ini adalah tujuan akhirnya supaya seseorang yang melakukan ini dia bisa mempunyai keimanan yang tinggi gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau hari ini kan kita memasuki Prapaskah keberapa? Kau lihat lilin ini? Keberapa? Keempat ya. Berarti Jumat Agung dan Paskah itu sudah sisa berapa minggu? Sisa 3 minggu ya. Nah saudara, banyak kali gereja itu membuat acara-acara yang membuat kita itu supaya spiritualnya itu naik dalam minggu-minggu ini ya. Salah satunya adalah doa puasa ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mempraktekkan sebuah tindakan spiritualitas yang kita lakukan ya. Kalau saya melihat di Alkitab banyak kali juga dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Sebagai contoh di Matius 14 kita baca tadi bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Bahkan kalau sudah baca di Alkitab itu ada sekitar 25 kali disebutkan bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa. Ya. Kemudian praktek yang kedua adalah berpuasa. Saudara masih ingat 40 hari 40 malam Tuhan Yesus itu berpuasa. Dan ini sesuatu yang mungkin tidak bisa atau tidak umum dilakukan oleh manusia. Ya. Kita paling lama puasa berapa hari? Ya seminggu. Tapi kalau 40 hari 40 malam itu hasil akhirnya adalah apa? ICU saudara. Ya 40 hari dan 40 malam. Artinya bukan dibalik makanannya loh saudara. Bukan puasanya siang lalu makannya malam. Dah 40 hari siangnya itu dan 40 malamnya. Itu berarti tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan Tuhan Yesus melakukan itu ya. Kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus dicatat juga dalam Lukas 4, dia rajin untuk beribadah di rumah ibadah, sinagog. Ya, dia melakukan itu. Kemudian yang keempat, dia membaca kitab suci dan dia pernah ketika akan mengajar dia membuka gulungan kitab, ya dia membaca kitab Yesaya, kemudian dia mengajar firman Tuhan. Dan bukan itu saja, yang kelima, Alkitab mencatat bagaimana dia bersaat teduh. Ya, biasanya poin yang pertama dan kelima, saat teduh dan doa itu gandengan. Ya, biasanya Tuhan Yesus itu pergi ke tempat sepi, lalu dia berdoa di situ. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan,
Dari 1, 2, 3, 4, 5, menurut saudara, mana yang paling susah? Praktek rohani ini. Yang suka makan, pasti akan bilang nomor apa? 2, Pak. Ya, roh memang penurut, tapi daging itu memang enak kan? Nah, yang kedua. Terus, yang paling susah mana? Orang mengatakan yang paling susah adalah berpuasa. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, doa itu gampang apa susah? Susah loh. Orang yang konsisten doa tiap hari dan doa makan jangan dihitunglah Bapak Ibu ya. Kalau engkau menghitung, Pak saya doa, yaitu berapa? Sehari 3 kali. Doa apa? Doa makan. Berarti levelmu masih level anak-anak. Ya. Tapi doa yang saya sebut adalah satu waktu di mana kita mengkhususkan diri untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Berarti poin yang pertama pun kita belum lulus loh Bapak Ibu. Ya, apalagi masuk ke berpuasa, beribadah. Nah, beribadah ini juga susah Bapak Ibu. Ya, saya melihat grafik kehadiran gereja kita itu kadangkala gini, kadangkala begini ya. Belum yang begitu konsisten ya. Dan saya melihat nama-nama karena kita ada absen ya. Jadi waktu Anda masuk kan dicatat namanya. Saya lihat nih kadang si A misalkan ya. Nanti minggu ini datang, minggu depan tidak datang. Nanti minggu depan datang lagi. Jadi kayak janjian gitu ya. Ada sekelompok orang nanti minggu ini datang, minggu depan tidak datang gitu ya. Jadi ini sesuatu yang memprihatinkan. Dan berarti kita belum lulus yang tahap yang ketiga ini beribadah. Ini masih Senin Kamis lah ceritanya ya. Kemudian membaca kitab suci, apakah kita sudah lulus? Tes ya, sebelah kiri. Siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Angkat tangan. Tidak ada satupun. Ya, sebelah sini. Setiap hari baca Alkitab, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Cuma 1, 2, 3, 4 ya. Sisanya baca apa? Baca WA. Masya Allah ya. Sebelah sini, siapa yang tiap hari baca firman? Oh haleluya, 2 orang. Bapak Ibu, tanpa bermaksud menghakimi ya, tapi kita jujur, ini pun kita belum lulus ya, membaca kitab suci. Nah, yang kelima, bersaat teduh. Apakah kita tiap hari saat teduh? Iya ya, ada yang melakukan itu. Tapi ada orang kadang keteduhan saat teduhnya. Nangkap maksud saya? Saking teduh apa? Teduh. Yang saya ngomong tadi itu. Waktu saya pergi ke Bukit Doa, karena saking sepi, kemudian sendirian, terus disuruh merenung, kemudian angin sepoi-sepoi, jadinya apa? Ngantuk. Makanya itulah kenapa waktu Tuhan Yesus itu, dia dalam pergumulannya terakhir di Getsemani, dia mengajak muridnya kan? Dengan maksud supaya murid itu mendukung. Jadi waktu dia doa, mungkin bayangan Tuhan Yesus, murid-murid akan di bawah juga, oh berdoa. Tapi setelah dia membawa muridnya dan dia lihat muridnya, apa yang terjadi? Pasukan cadangannya, apa yang terjadi dengan mereka? Tergeletak tidur. Artinya apa saudara? Bahwa ini berarti poin semuanya ini kita belum lulus sama dengan murid. Ya, jangan berpikir, Pak aku sudah berdoa. Oh, ingat doa itu bukan sekali 2 kali. Doa itu konsisten. Ini yang kita mau pelajari ya. Kemudian juga bersaat teduh bukan hari-hari tertentu ya, tapi setiap hari. Nah, makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, fokus khotbah pada pagi ini adalah saya akan memfokuskan pada berdoa dan bersaat teduh. Ya, sebagai satu tindakan atau satu lelaku spiritual yang kita bisa lakukan meniru Tuhan Yesus ya. Kalau kita melihat dalam bagian ini timbul pertanyaan, bagaimanakah teladan doa dan saat teduh Tuhan Yesus? Saya mencatat ada 2 bagian ya. Yang pertama dicatat di dalam ayat yang ke-35 ya. Jadi Markus 1 ayat 35. Alkitab mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Waktu saudara baca ini, saudara akan berkata, oh, apakah Tuhan ini kebetulan bangun pagi ya? Apakah Tuhan ini memang susah tidur ya? Kemudian dia melakukan itu? Tidak, saudara. Kalau saudara perhatikan kata yang dipakai itu ya, pagi-pagi benar. Itu menunjuk kepada suatu kebiasaan yang sudah dia lakukan setiap hari dan dia lakukan itu terus-menerus ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangun pagi,
pertama kali yang dia lakukan adalah dia berdoa. Banyak kali saudara di antara kita yang ketika kita bangun pagi yang kita lakukan adalah apa saudara? Pertama pagi-pagi bangun apa yang kita lakukan? Kita ke toilet, betul enggak? Nah, saya waktu baca ini, Tuhan ini hebat, apakah dia ke toilet dulu ya? Atau bagaimana? Tapi Alkitab katakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap dan Tuhan Yesus itu bangun, dikatakan dia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus menjadikan doa sebagai satu hal yang dia lakukan terus-menerus Bapak Ibu. Sesuatu yang dia lakukan terus-menerus, dan kalau saudara membaca di dalam bagian ini selanjutnya, konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang di dalam satu misi pelayanan yang boleh saya katakan maraton. Maraton artinya itu non-stop saudara. Dia pelayanan di atas sebelumnya, dikatakan dia keliling daerah Galilea. Kalau saudara tahu Galilea itu adalah ini danau ya, atau orang-orang menyebutnya Laut Galilea. Di pinggir-pinggirnya itu ada kota-kota. Jadi Tuhan Yesus keliling dan itu jauh sekali ya. Dan waktu itu dia menggunakan jalan kaki Bapak Ibu. Ada di sini yang ke gereja jalan kaki hari ini? Tidak ada ya. Di jemaat kita ada satu yang saya tahu. Kalau minggu ke gereja jalan kaki. Ya. Pak Udin, mana Pak Udin? Pak Udin ya. Itu Pak Udin tuh ya. Jadi jalan kaki. Artinya Bapak Ibu, ketika dia pergi melayani, Tuhan Yesus itu keliling jalan kaki dan dikatakan bahwa pelayanannya begitu padat. Dari pagi dia sudah melayani sampai pada malam. Dan sebelum dia melayani dikatakan dia pagi-pagi bangun dan dia berdoa Bapak Ibu ya. Lalu timbul pertanyaan, apakah Tuhan Yesus tidak letih? Apakah Tuhan Yesus tidak capek? Logikanya Tuhan Yesus waktu itu kan juga 100% manusia, berarti dia juga letih, dia juga capek. Tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus konsisten melakukan itu. Dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan Alkitab katakan dia melakukan terus-menerus dan berulang-ulang ya. Berarti faktanya apa saudara? Kita dapat menemukan bahwa Tuhan Yesus sudah terbiasa berdoa. Karena itu menjadi sesuatu yang dia lakukan ya. Kalau orang sudah terbiasa, biasanya dia akan melakukan itu dengan ya sukacita, dengan refleks begitu ya. Seperti kadangkala jemaat ya. Saya hafal saudara duduk di mana. Saya merem saya tahu. Ya, Hendra Imelda pasti di situ. Ya, kemudian Aipauve itu sudah itu daerah kekuasaannya tuh depan tuh. Ya. Kemudian sebelah sini juga pemain musik. Nah, kalau Susuk Hen itu pasti belakang itu, ya suami istri. Jadi saya merem saya sudah tahu. Apalagi KU1, waduh, saya hafal jemaat duduk di mana. Sampai suatu hari waktu saya pertama pelayanan di tempat ini, saya kaget waktu saya masuk itu saya ketemu ada orang yang ya gara-gara tempat duduknya jadi dia tidak kan kalau tempat duduk misalnya Pak Yudi kan di situ ya. Kalau tempatnya diambil biasanya gimana? Kadang-kala rasanya kurang enak gitu beribadah ya. Nah makanya saya mau katakan kebiasaan itu membuat kita akhirnya seolah-olah pokoknya saya senangnya di sini begitu ya. Nah sama Tuhan Yesus ketika Alkitab katakan dia pagi-pagi benar waktu hari masih gelap dia melakukan itu di Markus 1 ayat 35. Kemudian di Matius 14:23 Alkitab katakan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Kemudian Lukas 6:12 mencatat semalam-malaman ia berdoa kepada Allah ya. Dan ini menarik saudara, kalau kita lihat konteksnya nanti ya, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus lakukan itu terus-menerus. Nah, saudara yang menarik perhatian saya ada kata konsisten saudara. Manusia dikatakan adalah makhluk yang paling tidak konsisten. Kenapa? Karena kadang bisa berubah-ubah. Makanya jangan kaget saudara ya, manusia itu bisa berubah. Nah makanya saudara kita harus melatih diri untuk bagaimana menjadi konsisten. Markus 1:37 mencatat bahwa waktu para muridnya, waktu itu kan Tuhan Yesus bangun pagi-pagi, lalu di situ dikatakan mereka mencari ya ini peristiwa ini ketika itu muridnya mencari dan ketika menemukan Tuhan Yesus, lalu Alkitab katakan apa ya? Waktu menemukan dia mereka Simon dan para muridnya mencari Yesus di mana-mana ya.
Jadi Yesus ini tidak ngomong dia mau saat teduh. Dia mau berdoa, itu tidak dikomunikasikan. Poin saya adalah saudara, ketika dia melakukan lelaku spiritualnya, dia tidak ingin orang lain tahu. Beda ya, kadang kita doa, kamera taruh di sini, jepret. Langsung masuk Instagram. Doa yuk, perjamuan kudus. Kita foto, cetrek, ada ayat-ayat, terus ada tangan kita lagi berdoa. Nah Bapak Ibu, itu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi asal jangan itu kemudian menjadi berhala dalam hidupmu. Artinya itu menjadi yang utama, begitu ya. Tuhan Yesus ketika dia mempraktekkan lelaku spiritualnya, dia tidak pernah mempertontonkan, bahkan mengkomunikasikannya pun tidak. Tapi murid-muridnya tahu dan menemukan dia karena murid-murid pasti sudah tahu, oh guru pasti di sana. Oh guru pasti sedang berdoa, lalu mereka cari ya. Poin saya adalah saudara, dalam poin yang pertama ini, kenapa Tuhan Yesus bisa mempunyai satu kehidupan spiritual yang baik? Karena dia konsisten Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi kunci keberhasilannya ya. Konsisten melakukannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu konsisten? Konsisten itu adalah tetap tidak berubah-ubah, selaras dan sesuai. Artinya apa saudara, ketika dia berdoa, dia lakukan itu terus menerus. Pagi dia bangun, malam sebelum mengakhiri pelayanannya dia doa. Segala sesuatu dia lakukan. Nah tapi bahaya saudara, kalau ini juga terlalu konsisten, artinya kadangkala sudah menjadi kebiasaan. Ya, saya ambil contoh kadangkala mungkin karena kita sudah terlalu biasa, ya setiap kali makanan taruh di depan kita, tangan kita langsung gini, gitu. Ya itu namanya motorik ya. Artinya kita berdoa dan perhatikan doa makan saudara. Sadar enggak doa makanmu itu tidak berubah dari engkau bertobat sampai hari ini loh. Ada yang berkata amin, angkat tangan. Yang doa makannya tidak berubah dari dia pertama percaya sampai hari ini. Ada? Umumnya begitu. Tuhan berkati makanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kau panjang-panjang kan nanti repot ya. Kalau doa makan itu biasanya singkat padat ya. Nah saudara, kadangkala kalau kita mau jujur ya, kadangkala yang kita lakukan ini ada sisi tertentu tuh konsisten, tapi sisi yang lain adalah akhirnya menjadi terbiasa. Ya, menjadi terbiasa. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini ingin mengatakan konsisten yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus melakukan itu dengan sikap dan perbuatan yang tidak berubah. Dalam arti mau musim apapun, mau apapun sibuknya, mau apapun letihnya, dia tetap punya waktu khusus pagi untuk berdoa atau malam untuk berdoa. Lalu timbul pertanyaan, apakah saat teduh itu harus pagi atau malam? Saya tanya sebelah sini ya. Apakah saat teduh itu harus pagi dan malam? Silakan. Saya ini bertanya tapi dipelototin semua. Cek serem ya. Pagi atau malam? Atau tengah hari boleh enggak? Boleh ya. Sore boleh enggak? Lalu kapan dong? Boleh enggak? Lagi Pak Aman khotbah saya saat teduh. Boleh enggak? Enggak boleh. Artinya begini saudara, kadang-kali kita itu suka cari alasan. Alkitab bilang pagi, oh kita ikutin pagi. Waktu kita pagi-pagi bangun, kita lihat orang masih ngorok, kita bilang tidak adil. Kenapa? Berarti saya juga harus menikmati. Akhirnya kita pindah siang. Ketika siang, kita berangan-angan nanti makan siang kita saat teduh. Dia lupa, makan siang, habis makan siang biasanya apa? Ngantuk kan? Betul enggak? Nah ketika ngantuk saat teduh, masuk apa enggak? Enggak. Nanti tunda aja pulang kerja. Ketika pulang kerja, sudah mikir tuh, nanti pulang mau saat teduh. Waktu masuk di rumah, ketemu anak, ketemu istri. Sudah main-main, lupa sudah saat teduh. Lalu kita bilang saat teduhnya nanti malam aja. Ketika malam mau saat teduh, sudah gosok gigi dan lain sebagainya. Aku mau baring-baring dulu ketiduran. Terus saudara besok mengatakan, Tuhan maafkan saya tidak saat teduh. Tapi itu kejadian berulang-ulang sampai 365 hari. Sampai satu titik di mana saudara mengatakan, Tuhan aku minta ampun. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Saya sudah ngomong ya, kalau Anda tidak
ke gereja, datang ke gereja berturut-turut selama 1 bulan, jangan harap saudara akan kembali ke gereja. Ya, saudara akan terbiasa tidak ke gereja. Ya, nah, segala sesuatu itu adalah terbiasa. Makanya berbicara mengenai sesuatu yang konsisten. Ya, Tuhan Yesus konsisten melakukan itu, dan yang menarik adalah konsistensi itu kemudian menghasilkan yang namanya habits atau kebiasaan. Sehingga Tuhan Yesus sudah menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Jadi kemana-mana dia selalu mempraktekkan kehidupan yang berdoa. Dan ini yang luar biasa Bapak Ibu ya. Saya menemukan kalau orang Kristen berangkat pergi wisata, ada enggak yang bawa Alkitab? Alkitab dalam arti Alkitab loh. Ada? Jarang ya? Betul enggak? Kebanyakan kita bawa apa? iPhone. Rekreasi pergi ke Thailand. Tidak ada gereja. Ada gereja pun ngomongnya kapun kap. Tidak ngerti. Lalu kita mulai bilang, wah ada alasan bagi saya untuk tidak ke gereja. Cilakanya liburan di Thailandnya 1 bulan. Pulang-pulang langsung murtad saudara. Artinya saudara sudah jauh dari Tuhan. Dan kemudian akhirnya saudara sudah tidak butuh Tuhan. Nah, poin saya adalah saudara, hati-hati. Sesuatu yang kita tekuni secara berulang-ulang, lama-lama akan menjadi lifestyle. Ya, dan kalau kita bisa menjadikan segala yang lainnya sebagai lifestyle, kenapa tidak dengan doa? Saya pernah survei ya, persekutuan apa yang paling sepi di gereja? Dan jawabannya adalah persekutuan, kok pinter ya? Persekutuan yang paling sepi di gereja adalah persekutuan doa. Makanya saya pernah besuk seorang AYI dan dia mengatakan, Pak, saya ini rajin ikut persekutuan doa. Iya, tapi bukan di Elion. Loh kenapa? Iya, di Elion itu tidak dapat sesuatu. Kalau saya dapat ini, dia keluarin ada pin emas 5. Saya bilang, loh ini dapat dari mana? Saya pergi ke gereja A, dia bilang. Kalau saya tidak bolos selama 1 tahun, maka saya dapat pin emas 1. Lalu saya hitung, cilaka, sudah 5 tahun berarti dia. Ini jemaat saya, tapi persekutuan doanya di gereja lain dan tidak pernah bolong. Selama 5 tahun sehingga dapat pin emas. Tapi ke persekutuan doa Elion, Rungkut, tidak pernah hadir saudara. Saya jadi berpikir, nanti tak bikin hadiah Suzuki Katana. Ya, meskipun mobil lama, tapi yang penting mobil gitu ya. Atau hadiah apa? Persekutuan doa sekarang lalu dijadikan sarana untuk undian berhadiah. Saya mau tanya, doa itu untuk siapa sih? Doa itu untuk Tuhan apa untuk kita? Yang dibangunkan kerohanian itu siapa? Apakah dengan kita doa Tuhan tambah agung? No. Doa itu melatih kita yang berdoa. Orang yang rajin berdoa biasanya akan mengikis karakternya sehingga dia menjadi lebih baik dan lebih baik. Kenapa? Dalam doa itu Tuhan sedang mendidik kita. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang kita kejar. Jadi orang Kristen harus punya lifestyle-nya adalah kehidupan yang berdoa. Dan doa itu tidak untuk dipertontonkan. Banyak orang suka doa di Facebook ya. Ya Tuhan. Jadi semua doanya diungkapkan di Facebook. Ya, makanya Mark Zuckerberg pernah ngomong, aku ini bukan Tuhan, jadi jangan doa di Facebook. Karena aku tidak sanggup mengabulkan doa-doa kalian. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar, konsistensi dalam berdoa itu dimulai dari apa? Dari orang itu menjadikan dia sebagai habits, gaya hidup. Lama-lama kita akan mencintai kehidupan doa ya. Nah ini yang terjadi dengan Tuhan Yesus ya. Makanya berdoa harusnya menjadi bagian dari gaya hidup orang percaya. Tapi faktanya jarang orang yang konsisten meluangkan waktu ya. Meluangkan waktu artinya begini. Dari 24 jam atau dari 8 jam sehari, saudara khususkan satu waktu untuk berdoa. Ya, berdoa itu kadang-kala kita tidak meluangkan waktu tapi kita menyisakan. Saya ambil contoh ya. Misalkan suatu saat saya masak. Anggaplah saya masak kue Hai, saya pintar masak misalkan. Lalu saya mau kasih orang. Nah kalau saya kasih orang ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama habis masak hangat-hangat. Saya sisihkan lalu saya tulis ini untuk Bapak siapa.
Atau alternatif kedua adalah, ini makanan saya taruh di meja makan saya suruh anak saya makan, istri saya makan, pembantu saya makan, semua supir dan lain sebagainya makan. Lalu saya tanya, masih ada yang mau makan? Tidak ada. Oke, sisanya bungkus, baru kasihkan orang. Saya mau tanya, biasanya orang pilih alternatif pertama atau yang kedua? Jawab dengan jujur, ini gereja. Pertama ya, tapi celakanya, ada enggak yang melakukan yang kedua? Ada enggak? Sisa baru dikasih untuk Tuhan. Waktunya 24 jam. Ya, diambil semuanya, sisanya baru kasih Tuhan. Ada yang bilang, Pak, kenapa ya seminggu itu cuma 7 hari? Kalau bisa 8 hari. Saya bilang, kalau Tuhan kasih 8 hari pun, engkau bilang kenapa enggak 9 hari? Itulah manusia, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa kita belum menjadikan doa ini sebagai prioritas. Kalau kita itu prioritas, kita akan mendambakan atau mengatur. Kalau misalkan gini, janjian ya, minggu ini kita pergi mancing yuk, ya. Tanggal 22 ini kan tanggal merah. Kalau mau pergi tanggal merah, 22 sepanjang hari, kita sudah siap. Wah, kalau bisa pergi pagi-pagi atau malamnya. Sehingga kita bisa menikmati, kita atur dengan baik. Nah sama, ketika kita bilang, Tuhan aku memprioritaskan engkau, aku akan kasih 5 menit untuk Tuhan. Saya tidak ngomong Anda harus doa lama ya, tapi paling tidak ada 5-10 menit engkau luangkan per hari untuk engkau sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan. Apakah sudah engkau melakukan itu? Atau sisanya engkau kasih Tuhan? Saya paling tidak respect kalau orang misalkan ya, karena saya tidak mau memperlakukan ini kepada orang ya, saya akan pilih alternatif yang tadi ya, yang misalnya saya mau kasih orang, saya akan ambil dulu setelah saya masak, saya asingkan dan saya katakan ini kasih orang itu. Ya, jangan sampai saudara kita sudah tidak ada yang makan, ya sudah itu sisa baru kita kasih orang. Itu namanya unrespectful ya kepada orang. Nah Bapak Ibu, kadangkala kita memperlakukan Tuhan begitu ya. Makanya saudara, lewat firman Tuhan pada pagi ini kita belajar bahwa jadi orang Kristen harus sungguh-sungguh dalam konsistensi itu kita mulai memprioritaskan Tuhan ya. Makanya Martin Luther pernah ngomong begini ya, menjadi seorang Kristen tanpa doa ada hal yang tidak mungkin, seperti hidup tanpa bernafas. Artinya bagi Martin Luther ya, mengutip dari firman Tuhan, bahwa orang Kristen kalau tidak berdoa itu seperti orang yang tidak bernafas, atau artinya mati. Bapak Ibu, jangan engkau senang-senang kalau tiap hari engkau tidak berdoa dan saudara mengatakan aku masih hidup kok Pak. Tadi malam saya mendoakan seorang bapak yang didiagnosa kanker. Kaget saya. Waktu itu saya video call. Waktu bulan lalu saya doakan, itu tubuhnya masih gemuk. Tadi malam saya doakan, itu sudah kurus sekali Bapak Ibu. Dan dia dikatakan sudah stadium akhir ya, kansernya itu. Dan ngomong pun sudah lemes. Nah Bapak Ibu, setiap kali saya melayani orang yang kena kanker, saya selalu berpikir, Tuhan, apakah saya sudah menyenangkan Engkau dalam hidup ini? Apakah I do my part untuk pelayananmu atau untuk apapun begitu ya? Nah kita juga harus bertanya, apakah kita menjadi orang yang sudah hidup dengan sesungguhnya, dengan nafas yang Tuhan kasih. Jangan sampai ketika kesempatan itu dicabut baru kita komitmen, Tuhan aku mau doa, Tuhan tiap hari aku mau datang di rumahmu ya. Saya sudah titip ke Ervin ya, saya bilang gereja ini jangan pernah dikunci. Jadi kalau pagi ada orang datang mau doa di dalam gereja silakan. Jadi Bapak Ibu kalau mau datang silakan ya, tidak dipungut biaya ya. Anda datang, Anda bisa duduk berdoa sendiri. Pintu ini tidak pernah dikunci ya. Nah Bapak Ibu kenapa? Karena kita kadangkala ada keluh kesah, ada pergumulan. Kita butuh doa itu. Kita butuh ada satu tempat di mana kita bisa berdoa ya. Makanya kenapa orang Kristen harus dengan konsisten melakukan yang namanya doa ya. Tapi doa itu harus benar-benar dipraktekkan ya. Nah yang kedua, apa rahasianya? Kalau saudara melihat di dalam Matius 14:23 dan Lukas pasal yang ke-6 ayat 12, di situ kan dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ ya. Kemudian pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah.
hal yang menarik saudara, kalau sudah perhatikan dalam bagian ini, konteksnya adalah, kalau 14 ayat 23 Matius, itu konteksnya adalah setelah Yesus melakukan mujizat yang luar biasa, yaitu memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan kepada 5.000 orang laki-laki. Dan yang terjadi adalah ketika dia melakukan satu mujizat yang spektakuler, biasanya manusia, kalau anggaplah seorang hamba Tuhan ya, kalau dia habis KKR yang bertobat itu ribuan orang dan mujizat terjadi, besoknya apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan itu? Pak Yung, apa yang dilakukan? Hamba Tuhan itu pasti cuti, betul enggak? Capek loh tadi malam. Atau minimal pergi ke tempat orang pijet-pijet gitu. Karena kan capek, KKR mujizat penyembuhan, bla 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 bla. Nah, tapi Alkitab mencatat Tuhan Yesus setelah dia melakukan satu mujizat yang luar biasa, Alkitab katakan dia malah kembali dan dia berdoa semalaman, saudara. Kalau kita berpikir ngapain Tuhan itu doa semalaman, ngapain Tuhan itu berdoanya itu begitu luar biasa? Karena Tuhan Yesus tahu dalam kemanusiaannya dia bisa jatuh. Ya, kita tahu bahwa akhirnya Tuhan Yesus kan tidak pernah berbuat dosa. Karena konsistensinya dia mencari Tuhan, dan yang kedua karena disiplinnya mencari Tuhan di dalam doa. Disiplin itu artinya apa saudara? Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, itu seperti orang yang menaati aturan. Jadi apapun yang dia lakukan adalah dia tidak mau melanggar satu ketentuan. Nah dalam konteks ini Tuhan Yesus tahu bahwa dia ingin menyenangkan hati Allah Bapa. Dia tahu bahwa berdoa itu akan menyenangkan hati Allah Bapa. Dan dia berkomunikasi dengan Bapanya. Dan itu dia lakukan dengan terus menerus dan dengan disiplin. Dan Alkitab katakan secapek apapun dia, seletih apapun dia mau mencari Tuhan. Bahkan semalam-malaman dia berseru di dalam doa. Oh Bapak Ibu, waktu mempersiapkan firman Tuhan ini menampar saya secara pribadi. Bagaimana kehidupan doa saya sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan jemaat juga bagaimana kehidupan doa saudara. Ketika kita mungkin mengalami sebuah spektakuler, ya, keberhasilan yang luar biasa dalam hidup kita. Setelah itu mungkin kita lengah dan kita mengatakan, Tuhan aku break dulu sementara. Tapi Yesus tidak pernah ada break untuk berdoa. Tuhan Yesus tidak pernah ada break untuk memanggil nama Allah Bapanya. Artinya apa saudara? Karena dia sadar iblis itu menjatuhkan kita setiap detik. Itu berarti setiap detik pula kita harus berseru dalam nama Tuhan. Kenapa? Karena roh itu memang penurut dan daging itu lemah, bukan? Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak heran kita selalu jatuh dan jatuh lagi saudara ya. Berapa banyak di antara kita yang mungkin berkata tahun ini aku berkomitmen untuk diet ya, misalkan ya, contoh sederhana ya. Lalu mulai Januari kita mulai diet, tulis resolusi diet. Berat awal berapa? Mungkin 60. Nanti akhir tahun targetnya 40. Saya mau tanya, biasanya 60 jadi 40 atau 60 jadi 80? Biasanya, tergantung Pak. Kalau orang itu disiplin ya dia bisa. Kita ngomong realita aja lah. Ya. Biasanya target kita 60 ke 40, waktu 31 Desember dengan berlinang air mata kita ngomong, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Beratku nambah. Berarti komitmenku menyimpang begitu ya. Atau komitmen yang lainnya, Tuhan aku berkomitmen di awal tahun aku berhenti merokok. Lalu saudara mulai jalani itu, tapi karena saudara tidak disiplin dengan Tuhan, tidak konsisten bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi, sehingga yang terjadi adalah saudara mulai menyimpang, ya, dan sampai tutup tahun pun saudara tidak akan bisa meninggalkan kebiasaan rokok itu, ya, mungkin naik jadinya cerutu, bisa saja naik level malahan, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin saya adalah dalam Matius pasal yang ke-14-23 ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak lengah, ya. Dia selalu pakai kesempatan untuk berdoa. Kenapa? Karena dia disiplin, ya. Dan yang kedua, konteks Lukas 6:12 di situ dikatakan Tuhan Yesus baru saja menyembuhkan orang yang orang pada hari Sabat, kemudian dia waktu itu akan memanggil 12 muridnya. Logikanya saudara, ketika itu dia memang membutuhkan kekuatan ya untuk melaksanakan itu, dan oleh karena itu dia berdoa semalam-malaman untuk minta kekuatan dari Tuhan. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semakin berat pergumulan hidupmu,
maka semakin banyak waktu yang kamu harus habiskan untuk berdoa. Saya ulangi sekali lagi, semakin berat pergumulan hidupmu, maka semakin banyak waktu yang harus kamu luangkan untuk berdoa, berlutut, dan berseru di dalam nama Tuhan. Kalau tidak, maka engkau pasti akan jatuh. Ya, engkau pasti akan jatuh. Kemarin saudara, saya mendapat satu berita, ya, dan itu menyedihkan sekali. Seorang pendeta di Amerika yang menggembalakan beberapa jemaat sebenarnya, wanita perempuan, ya, seorang yang cantik, itu pendidikannya itu S3 kalau tidak salah, ya, salah seorang dosen juga. Dikatakan commit suicide atau bunuh diri. Bayangkan saudara, seorang pendeta, seorang gembala, lalu commit suicide atau bunuh diri. Lalu banyak yang komentar. Lalu saya merenung, Tuhan, apa yang Tuhan mau berbicara lewat peristiwa ini? Yang pertama, siapapun dia, ya, mau S1, S2, S3, pendeta maupun manusia, dia gampang untuk jatuh. Dan ketika itu dikatakan dia susah untuk mengontrol kalau orang stres itu loh. Manusia itu kan beban stresnya beda-beda. Ya, akhirnya dia melakukan bunuh diri. Bayangkan saudara, seorang pendeta saja bisa jatuh, apalagi jemaat biasa. Ya, nah saudara yang kasih oleh Tuhan, memang kalau di Amerika angka bunuh diri itu lebih berhasil daripada Indonesia. Karena di Amerika tuh bunuh dirinya serius. Kalau nembak itu pakai shotgun, jebol sini. Kalau Indonesia kan enggak, mau bunuh diri minum baygon. Aduh kok bau ya, dikasih sirup dikit. Aduh kok kurang ya, kasih sirup lagi. Terus minum, kejang-kejang, masuk rumah sakit, dikeluarin, hidup lagi. Karena bunuh dirinya enggak niat, betul enggak? Mau terjun di jembatan, jangan tarik saya. Padahal mau bunuh diri, ya loncat loh, ya kan? Tapi kalau di luar negeri, benar-benar ada satu jembatan di China itu, yang kalau loncat, itu enggak muncul lagi saudara. Makanya dijaga di jembatan itu, dan polisi-polisi itu menjaga di seputar itu supaya orang tidak terjun. Poin saya adalah saudara, saya mau katakan, kerap kali kita ini lemah. Makanya kita butuh Tuhan. Dan dalam kelemahan kita apalagi kita harus cari Tuhan. Lewat mana? Lewat doa. Nah Bapak Ibu, jika engkau selama ini jarang berdoa, saya mau katakan bertobatlah hari ini. Karena engkau tidak mungkin menjalani hidup ke depan dengan kekuatanmu sendiri. Ya, belajar dari Tuhan Yesus. Ya. Nah yang menarik adalah kalau saudara perhatikan di 14 ayat 23 Matius, di bagian awal Alkitab katakan, orang banyak itu disuruhnya pulang. Wow. Pernah enggak dengar pendeta ketika KKR, habis KKR tuh terus sudah, tapi belum selesai mungkin ya, masih banyak orang. Lalu dia pengumuman, silakan pulang, semua pulang, aku mau doa. Pernah enggak dengar begitu? Enggak pernah kan? Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia melakukan satu pelayanan yang besar, sudah oke. Ketika itu Yesus bilang, oke, sekarang pulang semua. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Karena dia mau berdoa. Ya. Nah mungkin kalau sekarang kita bilang, pengumuman, semuanya silakan pulang ya. Silakan pulang ya. Ditelepon Tuhan ya. Katanya jangan diangkat ya. Nanti dipanggil katanya, dipanggil Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai di mana kita tadi ya? Sampai dipanggil pulang. Sampai dipanggil pulang. Sampai di mana? Kalau seorang pendeta, misalkan ya, habis KKR, orang itu masih foto-foto atau masih apa? Ayo silakan pulang. Loh kenapa Pak? Saya mau doa. Kalau dengan ngomong gitu, saudara akan merespon gimana? Cincai itu kita ngomong, loh doa aja kok ngusir orang sih, doa-doa situ, ya kan? Tapi Yesus, dia tidak sungkanan Bapak Ibu. Saya tidak mau diganggu, saya mau intim dengan Allah Bapa. Silakan semua pulang. Tegas. Kenapa? Karena dia disiplin. Tidak mau jam dia, waktu dia bersama Tuhan, itu dikorupsi. Kenapa? Karena dia menghargai momen itu. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar? Berapa banyak di antara kita yang mengorbankan sebaliknya? Mengorbankan persekutuan doa hanya demi, misalkan ya, ada kesaksian dari seorang ibu ya yang mengatakan, Pak saya ingin mengaku dosa. Kenapa? Waktu ikut persekutuan doa,
Saya tiba-tiba hilang. Kenapa? Saya pergi ke Sogo, ada diskon Pak. Saya bilang, wes jangan lakukan lagi ya. Kesaksian yang kedua, Pak saya minta maaf. Kenapa? Saya tidak bisa ikut persekutuan doa. Kenapa? Karena ada artis datang. Saya pengen lihat di mall. Oke, saya bilang lakukan, tapi jangan lakukan lagi ya. Poin saya adalah saudara, kadangkala kalau Yesus itu mengorbankan ya orang banyak ini, artinya tidak mau cari muka, orang mau ngomong apa terserah demi waktu doanya. Tapi manusia kerap kali sebaliknya mengorbankan doanya untuk menyenangkan manusia. Wow saudara, kita harus malu. Kenapa? Karena kita belum masuk di dalam kehidupan rohani yang Yesus praktekkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak sungkan-sungkan. Ya. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak mencari popularitas. Dia suruh mereka pulang. Dia tidak peduli orang itu mau ikut dia besok lagi atau mau cap dia apa. Tapi dia tidak mau diganggu dan dia ingin intim dengan Allah Bapanya lewat doa. Meskipun secara manusia orang mengatakan, Allah biasa kok doa. Tapi Tuhan menganggap itu sebagai sesuatu yang menjadi prioritas. Kenapa? Karena dia mementingkan Tuhan. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan itu yang dilakukan. Dan yang ketiga, karena Tuhan Yesus itu disiplin saudara ya. Ini ada waktunya untuk ini, ada waktunya ini. Kerap kali saudara kadangkala ada godaan datang. Waktu saudara mau datang ke gereja, sudah rapi-rapi, cincikmu datang. Mau bertamu. Jika itu terjadi, apa yang kau lakukan? Biasanya. Ke gereja atau nemeni dia? Weh, haleluya ya. Sebelah sini. Biasa yang terjadi. Kita ngomong yang umumnya terjadi, jangan di alam-alam yang rohani ya. Yang manusia makhluk akan lakukan itu apa? A, yang pertama akan bolos ke gereja dan menemani tamunya atau mengajak tamunya ke gereja. Wih, haleluya itu ya. Atau yang kedua adalah mengajak tamunya pergi keluar makan. Jadi sama-sama tidak ke gereja. Apa yang biasa umumnya orang lakukan? Regus ini. Umumnya orang lakukan apa? Kalau mau jujur, umumnya orang akan bolos ke gereja. Ada amin? Ada amin? Itu fakta yang terjadi. Dan dengan malu kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni. Kadangkala kita sungkan mau ngomong. Sorry ya aku mau ke gereja. Nanti aja ya. Karena yang datang ini mungkin laupan besar. Bos kita atau siapa. Yang terjadi kalau Yesus korbankan orang banyak untuk doa. Tapi yang kita lakukan korbankan doa untuk orang banyak. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita ya. Karena itu saudara, saya tertarik juga di dalam ayat itu dikatakan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Siapa di sini yang pernah doa semalam suntuk? Semalam suntuk itu artinya doa terus sampai pagi. Bukan karena doa tengah malam terus tertidur, itu namanya doa semalam suntuk. Bukan, yang terus-menerus berdoa. Kalau Anda doa semalam suntuk, jam yang paling rawan itu jam berapa? Saya mau tanya. Kira-kira. Kalau saya pribadi, saya pernah doa semalam suntuk, yang paling mengerikan bagi saya jam 2 ke jam 3. Itu pandangan saya mulai ngiyut gitu ya. Saya pernah mendoakan orang yang dirasuk setan dan malam itu katanya setannya itu mau datang. Jadi janjian gitu, lalu saya mengatakan oke, kalau gitu saya tidak ke rumahmu tapi saya mendoakan dari jauh. Lalu saya doa pujian dari jam 10 sampai kira-kira jam 3 atau jam 4. Nah jam 2 ke jam 3 itu waduh godaannya besar sekali. Nah saya membayangkan Tuhan Yesus, dia sudah pelayanan dari pagi dia doa, kemudian dia pelayanan sampai dia malam, kemudian Alkitab tidak catat dia sudah makan apa belum, tapi malamnya dia cari Tuhan, dan bukan saja malamnya, dia semalaman berdoa. Mungkin saudara mengatakan, Pak itu kan dia Tuhan, makanya dia sanggup, saya kan manusia, makanya ku tak sanggup, dia sanggup, betul kan? Enggak saudara, ini dalam kemanusiaannya juga. Artinya apa saudara? Tuhan Yesus ingin memberikan satu teladan bahwa kehidupan doa itu bukan sesuatu yang dipermainkan.
dan yang bisa dibarter seenak kita. Kenapa? Karena dia disiplin melakukan itu, karena hatinya tunduk kepada Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur persekutuan doa di Elian Rungkut ya. Awalnya kemarin itu 7 orang, 10 orang, kemudian 18 orang, terakhir ini 25 orang. Ya. Dan saya bernubuat semoga 2 minggu akan datang 30 lebih orang. Ada amin? Ada amin? Nubuat apa lu buat-buat? Hah? Persekutuan doa, Peter Wagner pernah nulis satu buku ya mengenai doa. Dia bilang sebuah gereja kalau dalam persekutuan doanya tidak mencapai 10% orang dari jumlah total jemaat yang ikut doa, maka gereja itu kecenderungan akan tutup. Jemaat Rungkut ada berapa? Anggaplah 150. Berarti minimal ada berapa? 15 orang. Kalau 25 berarti kita lumayan cuan ya. Nah, tapi saya pernah dulu pelayanan di GKKA Tenggilis Mejoyo tahun 97 ya, saya masih ingat. Ini ada jemaatnya juga ya. Waktu itu persekutuan doa itu yang hadir 5 orang. Dan 5 ini AIAI. Dan 5 AIAI ini langganan tidur. Tapi saudara, waktu perpisahan itu saya ngomong, gereja ini kalau tidak ada pertobatan, persekutuan doanya tidak diperhatikan, maka gereja ini tidak mungkin akan maju. Dan puji Tuhan saudara, pengurus majelisnya itu kerjasama dan hamba Tuhannya kerjasama. Ini apa? Persekutuan doanya itu ramai waktu itu, sempat jadi percontohan ya. Nah itu bagus sekali. Artinya apa saudara? Jangan bangga kalau ibadah minggumu itu banyak. Tapi berbanggalah kalau persekutuan doamu itu banyak saudara. Kenapa? Karena disitulah terjadi kebangunan. Di mana engkau lebih mementingkan Tuhan. Engkau capek pulang kerja. Tapi engkau mau tanda kutip semalam-malaman berseru kepada Tuhan. Engkau mau sungguh-sungguh menaikkan doa. Untuk apa? Untuk dirimu sendiri supaya kuat. Dan yang kedua untuk pekerjaan Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan bisa itu berkembang dan luar biasa. Sadar enggak saudara? Engkau duduk sekarang itu. Ada orang yang sedang mendoakan engkau. Ya, saya secara pribadi punya tim doa. Ya, yang pertama adalah mama saya. Yang kedua adalah 2 anak saya dan istri saya. Ya, setiap kali saya mau khotbah, saya biar doakan saya. Dan itu tim doa saya. Siapa tim doa saudara? Kalau istrimu jarang berdoa, anakmu jarang berdoa, berarti engkau bersolo karir. Tidak ada yang mendoakan. Makanya tidak heran hidupmu begitu banyak mengalami cobaan dan kau jatuh. Kenapa? Tidak ada kekuatan rohani. Nah, poin firman Tuhan ingin mengatakan apa saudara? Ketika Tuhan Yesus sadar dalam kemanusiaannya pun, dia begitu bergantung kepada Tuhan supaya dia tidak jatuh dan dia mementingkan Tuhan. Makanya saudara, seletih apapun dia disiplin mencari Tuhan ya. Dan yang menarik, 8 hari sesudah segala pengajaran itu Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Dalam Lukas 9 ayat 28 mencatat, Yesus kemudian maju satu langkah dari yang mengajarkan tentang doa, kemudian dia mempraktekkan. Dia ngajak muridnya Petrus, Yohanes dan Yakobus, lalu dia memberikan contoh. Ya. Lalu saya timbul pertanyaan, kenapa Tuhan memberikan teladan ini? Ya, karena kata ini yang mengganggu saya, saudara. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, lalu timbul pertanyaan, pengajaran apa? Lalu saya coba selidiki dan saya menemukan bahwa pengajaran yang dimaksud adalah bagian sebelumnya, yaitu apa, saudara? Konteks tadi adalah sebelumnya Tuhan Yesus bertanya, menurutmu siapakah aku? Dan dari pengakuan Petrus mengatakan bahwa engkaulah Mesias, anak Allah itu. Itu berarti saudara, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Dan konteks yang kedua adalah pemberitahuan tentang penderitaan Yesus. Bahwa setelah engkau mentuhankan aku, maka akan ada, engkau mengikut aku, akan ada kesusahan dan kesusahan. Nah, dalam konteks yang demikian, maka Yesus mengajak 3 muridnya untuk bersama dengan dia untuk berdoa. Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya adalah karena Tuhan Yesus tahu bahwa nanti hidup murid akan menderita. Nanti penderitaan akan datang. Nanti mereka akan mengalami penganiayaan. Maka solusinya apa? Doa. Bapak Ibu, hatimu susahkah hari ini? Bisnismu hancur? Engkau dikhianati? Anak-anakmu tidak nurut? Doa. Hanya doa kuncinya. Doa. Sebut nama mereka dalam doa kita. Karena doa itulah sumber kekuatan.
Yesus ingin memberikan contoh. Mungkin nanti engkau akan susah karena kau menyebut aku sebagai Tuhan. Tapi engkau punya satu senjata, yaitu apa? Doa. Ya, karena itu Bapak Ibu sekarang lihat ke sampingnya dan katakan, ayo berdoa. Silakan. Ya, oke. Ngomongnya dengan kasih dong. Jangan, ayo berdoa. Ngomongnya dengan kasih, ayo berdoa. Ya, sebelum didoakan, bilang ya. Berdoalah sebelum didoakan. Artinya apa saudara? Kita mau sadar bahwa Tuhan Yesus ingin mengkomunikasikan dengan konsisten berdoa, dengan disiplin berdoa, maka itu akan menjadi gaya hidupmu. Tapi ingat, bukan saja gaya hidup, itu akan menjadi solusi atas masalahmu. Penderitaan akan datang, kesusahan akan datang. Tapi poinnya adalah melalui doa engkau kuat menghadapi semua itu ya. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan ini. Apapun kesusahan datangan hidup, hadapilah dengan satu teduh dan doa. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun. Oke, saya lagi. 1, 2, 3. Apapun. Ingat ya, hadapilah dengan satu teduh dan doa. Bukan dengan tendangan tanpa bayangan ya. Atau dengan pergi ke dukun atau orang pintar atau apa ya yang di luar Yesus. Tapi hadapilah dengan satu teduh dan doa. Yang tentunya berbasisnya adalah firman Tuhan ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah itu dengan disiplin terus menerus dan itu akan menjadi sesuatu yang memberkati saudara ya. Kenapa? Karena doa adalah sumber kekuatan kita. Ada pepatah yang mengatakan banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan doa itu banyak hal positif yang kita bisa belajar ya. Sebagai penutup saya ingat teladan doa dari orang tua saya. Papa saya sudah tidak ada 19 tahun yang lalu, tapi satu memori yang saya tidak akan pernah lupa dan saya sering ceritakan ke jemaat. Bahwa setiap kali saya bangun tidur, saya selalu lihat papa saya berlutut di pinggir ranjang dan berdoa untuk kami-kami. Dan itu membekas sampai hari ini. Hai ayah, kapan terakhir engkau berdoa? Kapan kau memberikan teladan bagi anak-anakmu? Kapan kau merangkul tangan anakmu dan berkata, mari kita mendoakan, saling mendoakan. Ataukah engkau sibuk sendiri, anakmu sibuk sendiri, sehingga mereka bertumbuh tidak ada figur rohani, tidak ada warisan spiritual, teladan warisan spiritual yang mereka saksikan dalam rumah tangga. Hai ibu, apakah engkau lebih banyak waktumu untuk pekerjaanmu di dapur, ataukah kamu meluangkan waktu untuk praktek doa, mendoakan dan berdoa dengan keluargamu? Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Dan saya akan tutup dengan satu ayat, Matius 5 ayat 20. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, kalau hidup keagamaan kita atau praktek doa kita atau satu teduh kita atau apapun itu, kalau dilakukan hanya sebatas bukan dari hati kita, hanya untuk dipertontonkan ya, maka kita tidak akan lebih daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan orang yang demikian dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini menjadi warning bagi kita. Ya, karena itu saudara, mari teladani Tuhan Yesus, belajar dari Tuhan Yesus, yaitu apa? Konsisten dan disiplin. Dua kata ini, konsisten dan disiplin. Di dalam apa? Dalam doa dan saat teduh kita. Kalau mulai malas, ingatkan, aku harus konsisten, aku harus disiplin. Supaya apa? Kita tidak jatuh. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sambil menaikkan syafaat kita juga menutup firman ini dengan doa. Kita angkat pujian, satu pujian
Bapa Bapa kau setia ya. Biarlah di pujian ini menjadi doa kita ya. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah berbicara, dan saat ini engkau bagianmu untuk merespon kebenaran firman Tuhan. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, aku mulai hari ini bertekad di hadapan Tuhan, aku mau sungguh-sungguh meluangkan waktuku untuk mempunyai kehidupan saat teduh yang baik, doa yang baik, yang sungguh-sungguh akan kuwariskan kepada anak-anakku, kepada cucuku, kepada menantuku, yang menjadi satu warisan daripada spiritual kehidupan rohaniku. Yang sungguh-sungguh berkata demikian, angkat tanganmu dan saya akan mendoakan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan, siapa di antara saudara yang setelah dengar firman dan berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan, selama ini saya jarang berdoa. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh berkomitmen untuk meluangkan waktu berdoa untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tanganmu. Kita angkat sekali lagi. Bapa kau setia. Bapa kau setia. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
ada yang banyak pergumulan dan sungguh-sungguh mau didoakan dalam pekerjaannya, dalam usaha pekerjaannya, dan juga kehidupan keluarganya ataupun apapun, angkat tanganmu dan saya akan doakan. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Bapa, biarlah Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Mereka yang berkomitmen untuk mau mempraktekkan firman Tuhan, mencintai kehidupan doa. Dan kami berdoa supaya mereka sungguh-sungguh berkomitmen dan juga mempunyai disiplin rohani yang baik. Sehingga mereka bukan saja berkomitmen, tapi melakukan apa yang mereka komitmenkan. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang mengangkat tangan kami, karena kami memohonkan pertolongan daripada Tuhan untuk usaha pekerjaan kami, untuk kesehatan kami, untuk relasi rumah tangga kami. Tuhan, tunjukkanlah kasih setia-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan sesuai dengan waktu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hamba memohonkan berkat-Mu dan doa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat kita mengaku iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
kasih-Mu Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku. Pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu Pengorbananmu sempurna. katakan pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu sempurna. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pengorbananmu sempurna dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat berkat Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan bagi kami untuk boleh memberikan persembahan. Tuhan kiranya biarlah persembahan ini adalah yang terbaik dari kami, dan kiranya Engkau yang berkenan memakai persembahan kami sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan untuk setiap tangan yang akan mengelola persembahan ini. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat, agar mereka dapat mengelolanya dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kalau ngomong ya, pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, oke? Tidak tahu tau ngomong apa. 大家好，我们是永告基督教华教中心的学生，我们要讲两首歌，希望大家会喜欢。
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita semua untuk sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan doa yang sungguh-sungguh konsisten dan disiplin mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari persilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.